Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Kurniawan dengan IMA 1H024022. Kali ini saya akan menjelaskan kode aplikasi web POS atau kasir sederhana. Kita mulai saja. Jadi pondasi dari seluruh web ini tuh ada di file database di bagian config database.php. Jadi ala menggunakan SQL biasa kita menggunakan PDO. Kenapa? Karena PDO mendukung banyak jenis database dan yang terpenting ini sangat aman. Perhatikan pada variable option ini. Jadi kita memasukkan PDO untuk melakukan dua hal penting. Yang pertama adalah error mode exception. Ini tuh jika ada query yang gagal, PHP tidak akan diam saja. Jadi ini akan melempar error exception sehingga tidak ada bug tersembunyi. Lalu yang kedua ada emulate prepare. Ini tuh jadi fitur keamanan tingkat tinggi. Ini akan mengarahkan tugas prepare statement langsung ke engine MySQL. Jadi celah SQL injection tertutup rapat. Lalu lihat blok try and catch ini. Kalau database mati, aplikasi tidak akan membesarkan file server atau pesan error fatal yang jelek, melainkan ditangkap oleh catch dan ditampilkan dalam muka UI yang rapi. Nah, selanjutnya kita ke bagian out, yaitu di bagian login. Perhatikan pada baris ini, dulu yang sering menulis query dengan menghubungkan string variable langsung ke perintah SQL. Namun itu sangat resiko. Jadi kita menggunakan prepared statement. Ini tuh jadi variable username tidak langsung dimasukkan ke query, melainkan diganti dengan tanda tanya. Lalu dieksekusi oleh stmt execute. Data dan perintah SQL ini dipisahkan secara ketat. Nah, lalu di bawahnya ada password verify. Ini tuh untuk mencocokkan password yang diketik dengan hash di database. Jadi ini juga ada session regenerate ID. Itu agar hacker tidak bisa menjebak sesi login kita. Jadi kode itu merupakan bagian keamanan yang sangat penting. Selanjutnya kita ke bagian dashboard. Jadi saat di dalaman dashboard tuh kita butuh satu angka yang pasti, misalnya total omset atau jumlah produk. Jadi alih-alih menarik seluruh baris data yang membebani memori server, kita cukup menggunakan metode PDO query dari baris 17 sampai 20 query-nya, dan di bagian akhirnya ada fetch column. Jadi lebih kelihatan simpel, sederhana, satu baris saja. Jika kita ke bagian produk index, jadi misal di bagian produk kita ingin menampilkan barang atau tabel daftar barang, kita menggunakan metode fetch all ya. Nah, ini tuh metode ini bisa langsung menyapu seluruh hasil dari database dan mengubahnya menjadi array asosiatif. Nah, di HTML kita tinggal melakukan looping for each. Jadi sangat mudah. Looping for each sampai ke sini. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian transaksi. Jadi saat kasir menekan tombol bayar, aplikasi akan melakukan 3 query sekaligus. Nah, membuat header struct, mencatat detail barang, dan memotong stok. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba server mati saat stok baru terpotong setengah, maka datanya akan hancur. Nah, di sini PDO transaction menyelamatkan kita. Jadi kita buka jalur dengan PDO begin transaction. Nah, ini lalu kita eksekusi ketiga query tadi secara berurutan. Perhatikan logika pemotongan stok ini. Jika ternyata stok tidak cukup, kode ini akan melempar exception. Nah, yang terjadi di blockage, sistem akan menjalankan PDO rollback. Ini tuh berfungsi akan membatalkan semua perubahan yang baru saja dilakukan. Jadi tidak ada struct cacat yang tersimpan. Namun jika semua mulus, perintah PDO commit ini akan mengunci dan menjemur data secara permanen ke database. Jadi sekian penjelasan coding saya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.